Halo teman-teman, nama saya Ahmad Zidan. Saya kuliah di Universitas 17 Agustus 1945. Saya ingin menjelaskan materi pengantar hukum Indonesia yang telah dijelaskan oleh dosen saya, Pak Franz. Hukum adalah petunjuk dan serangkaian peraturan yang mengatur hidup manusia, yang apabila dia melanggar ketertiban masyarakat, yang dia akan dikenakan sanksi. Lanjut, mengapa asas hukum itu penting? Karena asas hukum adalah jantung dari peraturan hukum. Dapat dikatakan karena asas hukum merupakan landasan yang paling penting, luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Kualifikasi hukum dan konsep. Klasifikasi atau penggolongan hukum berdasarkan sifatnya ada dua, yaitu hukum memaksa dan mengatur. Hukum memaksa yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Yang kedua, hukum mengatur disampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan dalam suatu perjanjian. Berdasarkan isi materi hukum publik dan hukum privat. Hukum publik yaitu mengatur tentang kepentingan umum. Kalau hukum privat mengatur tentang kepentingan pribadi. Berdasarkan bentuknya hukum ada dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang hukum tertulis itu yang berisi tentang peraturan perundang-undangan 1944, ya seperti itu. Dan hukum tidak tertulis yaitu contohnya hukum adat yang berkembang dan juga masih bereksistensi dalam kalangan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan waktu berlakunya, yaitu ada ius constitutum dan ius constituendum. Ius constitutum yaitu peraturan yang saat ini sedang berlaku. Ius constituendum yaitu hukum yang masih dicita-citakan, ya seperti RUU, rancangan undang-undang. Sumber hukum ada sumber hukum: 1. Undang-undang, 2. Kebiasaan, 3. Traktat. Undang-undang dibentuk oleh DPR dan bekerjasama dengan Presiden. Undang-undang merupakan suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan dipelihara oleh penguasa negara. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang mengenai hal tingkah laku, kebiasaan yang diterima oleh suatu masyarakat. Jadi hukum kebiasaan itu hukum yang kebiasaan lalu diatur secara umum. Traktat adalah perjanjian antar negara. Lanjut ke jurisprudensi. Jurisprudensi itu yaitu hukum yang timbul dari putusan hakim, dari kayak pengadilan. Itu putusan hakim yang apabila putusan hakim itu mutlak secara hukum, yang dinamakan jurisprudensi. Ada lagi nomor 5, doktrin. Nomor 5, doktrin, yaitu hukum yang bersumber dari pendapat-pendapat ahli-ahli hukum. Istilah-istilah dalam ilmu hukum ada subjek hukum. Setiap manusia baik warga negara maupun orang asing dengan tidak memandang agama, kebudayaan adalah subjek hukum. Apakah setiap manusia dapat melakukan tindakan hukum dan cakap hukum? Seorang manusia dianggap cakap hukum harus mempunyai 2 kriteria, yaitu dewasa dan sehat rohani atau jiwanya. Jadi setiap manusia itu harus dicam paham hukum. Satu syaratnya
orang bisa dianggap paham hukum yaitu sehat rohani atau jiwanya. Yaitu ukuran dewasa seorang itu berbeda-beda. Kriterianya menurut hukum atau undang-undang yang mengatur pada hukum perdata, yaitu pria setelah berumur 18 tahun dan wanita setelah umur 15 tahun. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum. Biasanya objek hukum adalah benda atau zat. Ya, peristiwa hukum yaitu kejadiannya bisa dalam kehidupan sehari-hari, dalam keadaan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum dan juga perbuatan tingkah laku subjek. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum atau suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Hak dan kewajiban. Hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif kepada subjek hukum. Sedangkan kewajiban adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada orang ataupun badan hukum. Jadi kita simpulkan materi dari. Terima kasih teman-teman, itu penjelasan saya tentang materi pengantar hukum Indonesia.